Tiga informasi penting dari pemerintah bagi pensiunan. Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Siap-siap akan ada pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan. Informasi kedua, BKN dan Menpan RB buka suara terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Dan ketiga, nasib pensiunan lama dengan skema fully funded. Bagaimana nasib pensiunan lama dengan skema fully funded? Ketiga informasi ini kita sampaikan pada Jumat 18 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan Sri Mulyani telah menekan aturan PP nomor 11 tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 mengenai pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS. Gaji ke-13 pensiunan PNS akan diliputi oleh 4 komponen utama, yakni gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan suami istri, dan tunjangan pangan. Sri Mulyani juga akan mencairkan gaji ke-13 pensiunan PNS paling cepat pada bulan Juni mendatang. Adapun nominal gaji ke-13 pensiunan PNS disesuaikan dengan pendapatan pensiunan PNS di bulan Mei mendatang. Adapun gaji pokok yang akan dicairkan bulan Mei mendatang untuk golongan 1 mulai dari Rp1.748.100 sampai Rp2.256.700. Sedangkan untuk golongan 2 mulai Rp1.748.100 sampai Rp3.208.800, dan golongan 3 mulai Rp1.748.100 sampai Rp4.029.600, dan golongan 4 mulai Rp1.748.100 sampai Rp4.957.100. Adapun gaji ke-13 ini akan mulai dicairkan di bulan Juni sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan besaran nominalnya akan menyesuaikan dengan gaji di bulan Mei mendatang. Itu informasi terkait dengan PP yang telah ditekan oleh Sri Mulyani terkait dengan pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan. Kemudian kedua, kita masuk ke informasi dari BKN dan Menpan RB terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Beberapa waktu terakhir ramai di media sosial bahwa ada kabar kenaikan gaji sebesar 16% pada tahun 2025. Informasi ini menyebar begitu cepat di berbagai media sosial sehingga menimbulkan kegaduhan bagi para PNS dan pensiunan, hingga akhirnya pemerintah pun angkat suara terkait dengan kenaikan gaji ini. BKN menanggapi rumor yang beredar luas. BKN atau Badan Kepegawaian Negara memberikan klarifikasi resminya. PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN, Vino Dita Tama, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan di ranah teknis terkait kenaikan gaji PNS untuk tahun 2025. Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut di ranah teknis. Aturan gaji PNS masih mengacu pada ketentuan terakhir, yaitu PP nomor 5 tahun 2024 dan Perpres nomor 10 tahun 2024. Artinya gaji PNS yang berlaku saat ini masih mengacu pada regulasi sebelumnya yang menetapkan kenaikan sebesar 8% di awal tahun 2025, bukan 16%. Sedangkan untuk pensiunan, di tahun 2024 telah mendapatkan kenaikan sebesar 12% yang juga masih berlaku hingga tahun 2025 atau hingga saat ini. Tidak hanya BKN yang buka suara, Menpan RB pun akhirnya buka suara, memberikan penjelasan serupa sama seperti yang disampaikan oleh Menpan RB Rini Yudiantini. Dalam pernyataannya, Rini menyampaikan bahwa hingga kini belum ada pembahasan atau koordinasi spesifik dengan Menteri Keuangan terkait wacana kenaikan gaji lanjutan. Saya belum ada pembicaraan secara khusus dengan Bu Menteri Keuangan, ungkap Rini. Faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah masih berlangsungnya penyesuaian program dan anggaran di awal masa pemerintahan, serta perubahan struktur kelembagaan dan kebijakan fiskal yang sedang dibahas di tingkat pusat.
Tetapi terlepas dari itu, baru saja pemerintah melewat Presiden Prabowo telah menetapkan kenaikan tukin bagi 3 PNS kementerian. Bagi tukin PNS pada 3 kementerian. Nah, tentu ini juga menjadi angin segar bagi para PNS dan pensiunan bahwa di tengah efisiensi, kenaikan gaji ini memiliki peluang. Karena pemerintah sebelumnya telah menyatakan bahwa untuk terkait dengan belanja pegawai, gaji pegawai itu tidak ada efisiensi. Ya, tidak terkena efisiensi. Efisiensi hanya diberikan kepada kayak infrastruktur, perjalanan dinas, dan sebagainya. Dan fakta apa yang perlu diketahui oleh PNS dan pensiunan? Faktanya adalah kenaikan gaji PNS sebesar 8% telah berlaku sejak awal 2025. Begitu juga dengan kenaikan gaji pensiunan telah berlaku sejak awal 2025. BKN dan Menpan RB menyatakan belum ada pembahasan atau rencana kenaikan lebih lanjut. Pemerintah masih fokus pada penyesuaian struktur pemerintahan dan anggaran baru. Hingga saat ini, tidak ada keputusan resmi pemerintah mengenai kenaikan gaji PNS sebesar 16% di tahun 2025. Para PNS dan pensiunan jangan terpercaya dengan isu tanpa sumber resmi. Ya, jadi kalau ada saluran-saluran yang membingungkan atau membuat gaduh para pensiunan, silakan ditinggalkan saluran itu, jangan ditonton lagi, ya. Dan kita masuk di informasi terakhir terkait dengan skema fully funded. Bagaimana nasib pensiunan lama PNS dengan adanya skema fully funded? Perubahan skema pensiun yang tengah menjadi sorotan publik hingga saat ini seiring dengan rencana pemerintah untuk mengganti sistem yang ada dengan skema fully funded. Bahkan baru-baru ini ada beberapa sumber yang mengatakan, wah, pencairan pengumuman pencairan pesangon. Nyatanya hingga saat ini itu belum ada pencairan pesangon pensiun yang hingga 1 miliar. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu percaya dengan pesangon cair. Nah, itu perlu dicek lagi beritanya. Jadi kalau misalnya itu menyesatkan atau membohongi Bapak Ibu, ya udah, berarti nggak usah ditonton lagi untuk video-video selanjutnya. Nah, langkah ini diambil sebagai upaya mengurangi beban APBN yang diperkirakan mencapai 2.800 triliun rupiah dalam jangka menengah. Namun bagaimana dampaknya bagi para pensiunan lama? Hingga saat ini sistem pensiunan PNS menggunakan skema manfaat pasti atau defined benefit. Dengan skema ini, iuran dana pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya. Pensiunan menerima 75% dari gaji pokok terakhir mereka, ditambah tunjangan hingga meninggal dunia. Jika memiliki pasangan atau anak, hak pensiun tersebut dapat diwariskan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai ilustrasi, seorang PNS dengan masa kerja 35 tahun di golongan 4B akan menerima pensiun yang konsisten hingga akhir hayat. Nah, berapa yang akan diterimanya? Kalau kita lihat, namun pembiayaan pensiun seperti ini dinilai memberatkan keuangan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menjadi sangat mendesak. Pemerintah mengusulkan skema fully funded, di mana iuran ditanggung bersama oleh PNS dan pemerintah, masing-masing sebesar 10% dari gaji pokok. Dengan masa kerja 35 tahun, dana yang terkumpul melalui skema ini bisa mencapai angka yang signifikan. Misalnya, seorang PNS dengan penghasilan rata-rata 7 juta rupiah per bulan dapat mengumpulkan akumulasi dana sekitar 588 juta rupiah selama 35 tahun. Jika dana tersebut dikelola oleh lembaga seperti Taspen, hasil investasi dapat meningkatkan nilai tersebut hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Bagi pemerintah, skema ini akan mengurangi beban APBN secara signifikan. Dalam sistem lama, pemerintah menanggung hingga 536 juta rupiah untuk satu pensiunan dengan masa kerja 35 tahun. Dengan skema baru, kontribusi pemerintah hanya sebesar 294 juta rupiah untuk periode yang sama. Namun bagi PNS, iuran yang harus dibayarkan jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Skema fully funded tidak berlaku untuk semua PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
peserta harus memiliki masa iuran minimal 15 tahun. Bagaimana masa depan pensiunan lama? Apakah tetap aman? Pensiunan lama diperkirakan tidak akan terpengaruh langsung oleh perubahan ke skema fully funded. Mereka tetap mendapat hak pensiun sesuai dengan skema lama yang dijamin oleh pemerintah. Namun perubahan ini menjadi sinyal bagi generasi PNS berikutnya untuk bersiap menghadapi sistem yang lebih mandiri dan berbasis investasi. Lantas bagaimana aturan-aturannya terhadap pemberlakuan skema fully funded, baik itu untuk PNS lama dan PNS baru, atau pensiunan lama dan pensiunan PNS baru? Mari kita tunggu informasi terbarunya.